membawa ayat-ayat ke tengah masyarakat, sehingga kemudian masyarakat meskipun keimanannya sama, mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau kamu tidak memilih pilihan saya, maka kamu bukan golongan saya. Konsep ini pertama kali dipakai oleh orang-orang Wahabi yang kemudian memecah belah kita hari ini. Wahabi, Salafi yang ada di Indonesia hari ini adalah picu dari berbagai gerakan terorisme. Kalau masuk ke ajaran-ajaran seperti ini, di dalamnya kemudian dia belajar bagaimana caranya membenci orang lain yang berbeda dan bagaimana menghakimi lalu kemudian mengkafirkan orang yang berbeda. Ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang berbicara di media itu adalah pintu pembukanya. Teroris itu adalah produk akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati guru saya Kiai Nuril Arifin, yang saya hormati sahabat dan guru saya Kiai Ulil dari Wonosobo, Kiai Taufik Damas dari BWNU Jakarta, yang saya hormati Sohibul Bait Pak Kiai Musyafa dari Pondok Pesantren Islam Nusantara Sopo Tunggal, yang saya hormati seluruh PCNU, MWCNU, ranting, anak ranting, beserta seluruh banom-banom NU yang ada di wilayah Kabupaten Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada dalam majelis ini. Perkenalkan, saya Islam Bahrawi. Saya asli Madura, besar di Madura, nyantri di Madura, kuliah di Jakarta, sempat belajar sedikit di Amerika, sempat tinggal di Amerika 4,5 tahun kurang lebih, dan kemudian kembali ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, dalam beberapa hari terakhir ini kalau diperhatikan di YouTube, nama saya sempat disebut-sebut sebagai orang yang menghina salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Saya tidak tahu seperti apa kok saya bisa menghina pondok pesantren, padahal guru-guru saya di tempat saya nyantri itu sebenarnya adalah santri di tempat pesantren yang konon saya hina itu. Padahal di dalam ajaran-ajaran keilmuan dan juga tuntunan para ulama, Nahdlatul Ulama itu, guru dari guru saya adalah guru saya. Artinya tidak mungkin saya menghina pondok pesantren. Saya sebutkan pondok pesantrennya Sidogiri, tapi memang saya kemudian dituding sebagai penghina dan pemecah belah umat. Ini tudingan yang tidak mendasar. Memang video itu beredar ketika saya memberikan di salah satu halakoh di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saya mengatakan bahwa saya menolak fatwa dari Ustadz Abdus Somad yang menghalalkan bom bunuh diri di Palestina. Dan ketika itu saya mengatakan yang menyerang saya itu adalah santri-santri dan alumni Sidogiri. Lalu saya katakan yang menyerang saya itu juga adalah kelompok-kelompok dari yang terafiliasi dengan NU garis lurus. Nah, ada satu kesalahan ucap saya di situ. Saya mengatakan mereka-mereka ini adalah pengkhianat Nahdlatul Ulama dan juga pengkhianat negara. Lalu kemudian digoreng, dikemas seolah-olah saya menghina bahwa pondok pesantren Sidogiri ini adalah pengkhianat negara. Dan kemudian semakin runyam ketika kepentingan-kepentingan politik masuk, Pak. Partai politik masuk, kepentingan politik masuk, saya dianggap anti Anies. Yang satu sisi saya dianggap sebagai orang yang anti Islam dan sebagainya. Pada akhirnya saya melakukan klarifikasi dan meminta maaf juga lewat video yang juga beredar di YouTube hari ini, mulai dari sejak 3 hari yang lalu. Karena bagi saya begini, jangankan saya salah,
benar pun tapi disalahkan oleh para ulama, saya tetap meminta maaf. Karena saya sampai mati tetap santri. Kepada para ulama saya selalu takdim. Jangankan saya itu, saya ulangi, jangankan saya itu salah, benar pun saya, tapi disalahkan oleh para ulama, saya tetap minta maaf. Karena saya betul-betul takdim kepada para ulama dan juga para habaib. Saya takdim. Urusan moral lain lagi. Tapi kepada entitas yang bernama ulama dan kepada para habaib, saya betul-betul takdim dan saya manut. Oleh karena itu, saya berikan klarifikasi ini yang pertama di Pekalongan, karena lama-lama berkembang kemana-mana Pak. Ketika ada media-media dari kelompok pengusung politik mulai menulis ini, saya mengatakan bahwa inilah campur tangan politik. Ketika dia terjun ke tengah-tengah umat, kepentingan-kepentingan politik ini, maka yang terjadi adalah kemudian penghakiman-penghakiman kepada siapapun yang dianggap berbeda. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para alim ulama, para masyayikh, saya katakan bahwa saya tidak akan pernah berhenti mengatakan bahwa yang merusak umat beragama bukan hanya Islam. Yang merusak umat beragama bukan hanya Islam, baik itu juga Kristen, Hindu, Buddha, itu adalah politisasi agama. Saya selalu mengatakan ini. Lalu kemudian banyak yang tersinggung dari kelompok-kelompok pengusung politisasi agama ini yang memainkan agama sebagai kepentingan-kepentingan politik ini, kemudian merasa tidak terima. Menuduh saya pendukung capres ini, mendukung saya pendukung capres itu dan sebagainya. Saya sebenarnya kalau kata orang Jawa Timur Pak, kalau urusan politik itu orang paten, nggak mau tahu. Saya pernah menjadi pengurus DPP Demokrat. Saya pernah menjadi pengurus DPP Nasdem. Saya sudah tobat politik Pak. Kalau kita sudah bicara soal kepentingan politik, maka yang ada adalah kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kalaupun dia berteriak seolah-olah saya berjuang untuk agama, itu sebenarnya bukan ingin didengarkan oleh Tuhan Pak. Mereka ingin didengarkan oleh konstituen. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang menyeret paksa Tuhan ke dalam bilik suara. Tuhan itu nggak peduli politik Pak. Tuhan itu nggak perlu, tidak ada kepentingan politik. Allah itu nggak ada kepentingan politik. Bapak tinggal di pojokan negara Argentina saja, di sana di hutan Amazon sana misalnya, tetap boleh Pak memeluk Islam. Berislam tidak perlu paspor dan visa, nggak perlu. Naik haji baru perlu. Karena di situ ada lintas politik Pak, karena itu ada di negara lain. Untuk berkeimanan, nggak ada paspor dan visa Pak. Dimanapun kita boleh memeluk Islam, boleh sekali. Makanya kemudian kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dikatakan, Allah itu nggak ada politik-politikan itu, nggak ada. Manusialah kemudian yang berusaha menguasai petak-petak bumi yang mengatasnamakan langit, kata Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Makanya kemudian hari ini banyak sekali kepentingan-kepentingan di tahun-tahun politik ini yang berusaha membajak jubah-jubah agama, membajak jubah-jubah kesalehan. Supaya apa? Supaya dicoblos saja. Setelah jadi ya udah selesai gitu aja. Kita ya tetap menjadi masyarakat biasa. Tapi partisipasi politik itu penting Pak. Kata siapa? Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik Pak. Yang mampu, yang punya biaya harus berpolitik. Wajib. Supaya apa? Supaya produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini kata Imam Ghazali. Tapi kita ingat juga perkataan dari Ibnu Rushd dalam Tahafut at-Tahafut. Dikatakan bahwa kalian boleh untuk bermimpi memiliki kekuasaan. Tapi satu catatannya, jangan jadikan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik kamu untuk mencapai kekuasaan. Karena kamu kalau mencapai kekuasaan menggunakan kendaraan agama, ketika berkuasa kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Nah, ini Pak, makanya saya selalu bersuara. Narasi saya sama aja. Mau di Pekalongan, mau di Blitar kemarin, nanti juga saya akan di Malang besok. Lusa saya akan ada di Bangsal di Mojokerto. Sama narasi saya.
Karena saya punya keyakinan begini, umat Islam itu terpecah belah karena persoalan politik. Syiah dan Sunni bermusuhan 1421 tahun sampai hari ini gara-gara persoalan politik. Gak damai-damai, Pak. Sampai sekarang, kata orang Syiah, Sunni itu kafir. Kata Sunninya, Syiah itu yang kafir. Terus begitu selama berabad-abad. Dan kemudian umat Islam saling membunuh sesama orang Islam gara-gara persoalan politik. Ini mohon maaf, saya langsung ngegas kalau persoalan ini. Banyak, Pak. Kalau kata Tarikhul Khulafa'nya Imam As-Suyuti, bahkan Sayyidina Abu Bakar pun juga diracun. Sayyidina Umar dibunuh oleh salah seorang budak dari Majusi, penganut agama Majusi. Tapi kemudian setelah itu Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali dibunuh sesama orang Islam, Sayyidina Hasan juga diracun oleh sesama orang Islam, Sayyidina Ali juga dibunuh oleh sesama orang Islam gara-gara persoalan-persoalan politik. Kepentingan politik kemudian melebarkan kemana-mana dan kemudian mengkafirkan siapapun meskipun sesama Islam. Di Kristen juga begitu. Orang Kristen terlibat perang selama 30 tahun dan membunuh 8 juta orang Kristen di Eropa gara-gara apa? Gara-gara politik, Pak. Gereja terlalu mendominasi kekuatan-kekuatan politik sehingga rakyat melakukan pemberontakan, peperangan, saling bunuh sesama orang Kristen gara-gara hegemoni politik. Islam juga demikian. Saling berperang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Buroh, perang Zat, perang Nahrawat. Ini perang-perang sesama orang Islam yang membunuh kurang lebih sekitar 141.000 umat Islam pada zamannya. Coba politik, Pak. Silahkan berpolitik, adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan berpolitik. Kalau mampu jadi caleg, jadilah caleg. Wakili kecamatan Seragi ini, silahkan. Orang Seragi berpolitik jadi caleg di DPRD, kalau jadi harus mewakili kepentingan orang-orang Seragi. Konstituennya kepentingan jalan rusak, jalan hancur, usulkan ke pemerintah ini betulin, harus, wajib itu. Sebagai seorang Islam dari Pekalongan, kalau mau jadi caleg di DPR di Senayan sana, jadilah caleg di sana. Silahkan wakili kepentingan umat Islam di lembaga-lembaga legislatif supaya produk-produk politik tidak keluar dari kepentingan umat Islam. Harus itu. Tapi jangan kemudian menggunakan jurus-jurus siapapun yang orang Islam tidak memilih saya karena saya berjuang untuk Islam, mereka bukan orang Islam. Nah, ini offsetnya, Pak. Gak boleh, Pak. Kita sebagai masyarakat biasa, termasuk saya, orang-orang awam ini, setiap pertandingan sepak bola, jadilah kita ini sebagai wasitnya. Harus, Pak. Jadilah wasit. Setiap wasit itu punya klub sepak bola kebanggaan, Pak. Pasti. Tapi ketika dia bertugas sebagai wasit, dia harus bertindak adil. Harus. Meskipun di dalam hatinya berdoa mudah-mudahan klub kebanggaan saya ini menang. Nah, itulah fungsi kita sebagai masyarakat di dalam percaturan politik ini. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan memecah belah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diajari oleh pemilu 2014, pemilu 2019, kita kemudian melahirkan cebong kampret, kadrun basar RP. Ini kan gara-gara politisasi agama, membawa ayat-ayat ke tengah masyarakat, sehingga kemudian masyarakat meskipun keimanannya sama, mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Kalau kamu tidak memilih pilihan saya, maka kamu bukan golongan saya. Kalau kemudian kamu menolak untuk memilih dukungan saya, maka kamu adalah lawan dan musuh saya. Konsep inilah yang hari ini berusaha dijejalkan kepada kita di tengah-tengah masyarakat ini. Padahal, Pak, konsep ini pertama kali dipakai oleh orang-orang Wahabi yang kemudian memecah belah kita hari ini. Tahu Wahabi? Wahabi, Salafi yang ada di Indonesia hari ini adalah picu dari berbagai gerakan terorisme. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, karena saya kebetulan sehari-hari bekerja di Densus 88, saya selalu nantang kelompok mereka yang tidak setuju dengan pernyataan saya bahwa 99,9% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu semuanya berfaham Wahabi Salafi. Kalau nggak ada yang percaya dengan pernyataan saya ini, saya berikan datanya.
Kalau masih juga nggak percaya, silahkan daftar, saya bawa ke penjara, ngobrol langsung sama teroris. Silahkan. Saya bertanggung jawab. Saya kebetulan dengan beberapa teroris yang ditangkap oleh Densus 88, saya menemui langsung. Saya bertatap muka. Dan kemudian ketika kita berbicara ideologi, berbicara tentang fikih, ya temuannya begitu. Sama. Mereka menganggap kita ini semua adalah orang-orang fasik. Karena kita maulidan, karena kita tahlilan, karena kita haul, karena kita ziarah kubur dan sebagainya. Lalu kita dikatakan sebagai penyembah kuburan dan ahlul bid'ah. Apa yang diyakini oleh Wahabi Salafi di luar, termasuk yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mengharamkan wayang dan sebagainya di media-media itu, sama keyakinannya dengan teroris-teroris yang ada di penjara hari ini. Sama. Bedanya di mana? Ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang berbicara di media itu adalah pintu pembukanya. Teroris itu adalah produk akhirnya. Kalau masuk ke ajaran-ajaran seperti ini, di dalamnya kemudian dia belajar bagaimana caranya membenci orang lain yang berbeda dan bagaimana menghakimi, lalu kemudian mengkafirkan orang yang berbeda. Pada suatu saat akan terjebak di situ. Kesadaran-kesadaran secara perlahan itu akan dibentuk sehingga orang akhirnya merasa gerak ketika berada di lingkungan kalangan nahdiyin seperti kita. Sehingga akhirnya apa? Aswaja diplesetkan, Pak. Aliran sesat barisan jahiliyah. Ini plesetan mereka. Bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ketika orang merasa geram di tengah berbagai perbedaan, dia kemudian melakukan pemberontakan-pemberontakan dan memilih jalur kekerasan, dan kemudian mereka bergabung dengan organisasi teror yang ada di Indonesia. Banyak, Pak. Di Indonesia ini organisasi teror banyak sekali. Ada JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII, Khilafatul Muslimin. Ini adalah kelompok-kelompok yang berbasis ajaran Wahabi Salafi. Belum bicara yang di luar negeri, Pak. Ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Boko Haram, ada Laskar At-Taibah, ada Al-Sabab, ada Hasan Qurabi, Jabatun Nusrah, Liwa'ut Tauhid. Ini semua adalah kelompok-kelompok teror yang mengajarkan mereka dengan basis Wahabi Salafi. Bagaimana cara mereka memecah belahnya? Dengan satu konsep yang namanya Al-Wala wal Bara'. Saya sudah katakan ini berkali-kali di YouTube. Al-Wala wal Bara' itu pada awalnya tidak terhubung dengan konsep-konsep keimanan. Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Waktu itu politik Islam sedang terpuruk setelah Bani Abbasiyah runtuh oleh serbuan bangsa Mongol tahun 1258. Lalu kemudian politik bangsa Arab mengalami keterpurukan. Lalu Ibnu Taimiyah membuat seruan ijtihad itu lewat kitabnya Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah. Kemudian digelorakanlah Al-Wala' wal Bara' untuk membangkitkan gairah dari orang-orang Arab untuk keberdayaan politik. Yang menjadi masalah kemudian konsep ini dipakai oleh keluarga Ibnu Saud di Arab Saudi. Kemudian dimodifikasi berbagai ijtihad dari Ibnu Taimiyah ini lewat salah seorang ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala' wal Bara' fil Islam. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh orang-orang Wahabi di Indonesia dan seluruh negara belahan dunia ini untuk memecah belah kita. Bahkan meskipun sama agamanya, sama madhabnya, sama manhajnya, sama ijtihadnya, kalau berbeda pilihan politik, maka dia dianggap sebagai lawan. Konsep ini yang dipakai hari ini mulai dari 2014, 2019, sampai pemilu 2024 ini. Kita harus siap dengan itu. Kita hari ini betul-betul berharap dari kekuatan secara mandiri dari kalangan Nahdiyin, dari kalangan Nahdlatul Ulama, karena kita adalah organisasi Islam terbesar di dunia dan juga di Indonesia. Kita punya pengurus mulai dari pusat, Pak, sampai ke ranting, anak ranting, belum kita bicara PGN. PGN punya kekuatan besar juga yang berbasis Nahdlatul Ulama. Maka kemudian kita ini seperti tumpeng yang sangat seksi, Pak. Kita akan disasar kemana-mana, dan kemudian kalau perlu kita dipecah belah untuk kepentingan-kepentingan politik. Banyak orang-orang hari ini mengaku NU ada di tengah-tengah kita, tapi sebenarnya keinginan mereka adalah keinginan politik. Mereka tetap menyuarakan khilafah dan sebagainya, tapi mengaku-ngaku NU. Padahal soal urusan politik ini, NU sudah sepakat
dalam peringatan 1 abad NU kemarin, kita sudah sepakat bahwa dalam fikih peradaban NU tidak lagi mau mengusung khilafah-khilafahan, gak ada. Kita semua sudah bersepakat, kita akan mempertahankan Pancasila demi tegaknya kemanusiaan dan kedamaian, serta kita tetap menjunjung tinggi keutuhan dan persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adhan ya? Adhan. Jadi apapun yang kemudian akan kita hadapi dalam bulan-bulan ke depan ini, marilah kita merapatkan barisan. Apapun intinya adalah apapun pilihan kita, mari kita berbicara dengan hati nurani kita sendiri. Silahkan pilih Pak yang kira-kira betul-betul sami'na wa ta'na dengan para ulama, Nahdlatul Ulama. Silahkan, siapapun itu. Saya tidak punya kepentingan politik untuk menggiring-giring Bapak untuk pilih si A, si B. Silahkan Pak, yang penting satu, kita jaga ukhuwah Islamiyah dan kita jaga persaudaraan di antara kita dari kalangan Nahdliyin. Kita tidak boleh berpecah lagi Pak. Kita selama ini terlalu mudah dipecah belah dengan berbagai propaganda khilafah, Wahabi dan sebagainya. Kita tidak boleh lagi Pak. Kita tetap bagaimanapun presiden yang terpilih nanti adalah kepala negara kita. Baik itu Anies, Ganjar atau Prabowo, kita tidak ada urusan Pak. Kita tetap harus takdim kepada pemerintahan siapapun. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak bisa terlalu panjang lebar, masih ada Kiai Taufik Damas, tapi saya juga harus bergeser ke pojok timur, ke Jawa Timur hari ini karena besok saya acaranya pagi di Malang. Terus saya juga langsung bergeser ke Mojokerto. Jadi mohon maaf, dia tidak bisa berlama-lama karena memang jadwalnya sangat padat. Karena kemarin saya pikir bulan kemarin acara di sini. Makanya ketika saya di Garut, aduh ini kok bisa simpang siur gini, ternyata bulan ini. Makanya saya harus sempatkan karena saya dikunci oleh Pak Kiai Musyafa dari sejak 2 bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentang persoalan saya di YouTube hari ini, biarlah saya yang menyelesaikan. Insya Allah saya minta bantu doa dari Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama. Ini akan segera selesai. Namun pada intinya tidak mungkin, wallahi saya tidak pernah punya pikiran sedikit pun untuk mendiskreditkan pondok pesantren, apalagi sesama Nahdliyin. Saya tidak ada pikiran seperti itu, bahkan menghina atau menghakimi mereka dengan pengkhianat dan sebagainya. Tidak ada niatan itu. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya hanya ingin menjaga dari masyarakat kita dan juga wabil khusus kepada kalangan Nahdliyin supaya kita tidak mudah untuk dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan apapun. Kita tetap berkhidmat dan juga kita tetap takdim kepada para ulama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila saya tidak bisa berpanjang lebar. Wabil khusus kepada ibu-ibu, ini saya mau memperkenalkan, ini ada istri saya Bu di sini. Nah ini istri saya yang oke, coba berdirilah biar tahu bahwa saya punya istri gitu loh. Nah ini istri saya. Istri saya satu Bu, karena saya memang hanya satu dari dulu. Jadi saya setia Bu. Setia sama takut itu kan beda-beda tipis Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila tidak bisa berpanjang kata dalam hal kalimat. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah dengan segala kesehatan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi saya, terutama saya yang fakir ilmu ini. Mohon maaf Pak Kiai Taufik, Pak Kiai Nuril Arifin. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.